Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah. Bahwasannya di balik sunnah ada kejayaan. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bab wudhu dan adab-adabnya. Adapun wudhu adalah sahnya solat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki." Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Niat. Karena wudhu adalah ibadah, dan dengan niat, ibadah bisa dibedakan dari pekerjaan biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat bersuci dari hadas kecil. Jangan sampai tertinggal niat hingga membasuh muka. As-Syafi'i. Sebaiknya berniat bukan hanya untuk mensucikan badan, tetapi juga membersihkan kotoran hati. Hadis riwayat Imam Hanafi. Disunahkan berwudu di rumah sebelum pergi ke masjid, sebab setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid dalam keadaan wudu yang sempurna akan berpahala menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Hadis riwayat Bukhari. Memulai wudu dengan membaca basmalah. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Dianjurkan menghadap kiblat ketika berwudu. Hadis riwayat Imam Nawawi. Ditekankan bersiwak setiap berwudu. Jika tidak ada, dapat menggunakan jari telunjuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersiwak dapat menjadi wajib jika setelah memakan bawang putih atau bawang merah pada hari Jumat. Hadis riwayat Imam Nawawi. Setiap bersiwak disunahkan lebih dahulu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Membasuh muka, menyela-nyela janggut dengan jari yang basah. Membasuh kedua lengan dari ujung tangan hingga ke atas siku. Lalu mengusap kepala sekali, membasuh telinga sekali, dan terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasa'i. Cara mengusap kepala 1 kali dalam berwudu adalah meletakkan sebagian jari jemari telapak tangan di bagian depan ujung kepala tempat tumbuhnya rambut, lalu ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke depan ke bagian yang pertama tadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Membasuh khusus tengkuk bukanlah bagian wudu. Hadis riwayat Imam Nawawi. Jangan membasuh muka dengan menyiram air langsung. Sebaiknya ditampung dulu di kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke muka. Hadis riwayat Imam Nawawi. Cara membasuh kedua telinga 1 kali dalam wudu yaitu 2 jari telunjuk diletakkan di lubang telinga, lalu diputarkan ibu jari membasuh bagian luar telinga. Hadis riwayat Abu Dawud. Membasuh telinga hendaknya dengan air yang baru, bukan dengan air setelah membasuh kepala. Hadis riwayat Imam Nawawi. Cara mencuci kaki dalam berwudu ialah regangkan jari-jari kaki dan di sela-sela dengan jari-jari tangan dari kelingking kanan ke kiri. Hadis riwayat Abu Dawud. Lebih utama jika mencucinya hingga ke betis. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hendaknya berwudu dengan tertib, berurutan, dan sempurna. Jangan tertinggal walaupun setitik bagian wudu. Kebanyakan azab kubur disebabkan wudu yang tidak sempurna, termasuk berhati-hati dan memperhatikan bagian di bawah kuku dan cincin agar tidak tertinggal wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah membasuh bagian wudu 3 kali. Jangan menambah lebih dari 3 kali. Barang siapa menambahnya berarti telah menzolimi diri sendiri.
Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Boleh membasuh kurang dari 3 kali jika memang ada uzur seperti waktu sempit, air sedikit, dan sebagainya. Hadis riwayat Imam Nawawi. Disunnahkan mendahulukan anggota sebelah kanan ketika berwudu, kemudian bagian sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Sunnah solat 2 rakaat sunat sukrul wudu setiap selesai wudu, dan dilakukan tanpa diselingi oleh pembicaraan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Antara solat sukrul wudu dan solat wajib sebaiknya memperbanyak istighfar. Hadis riwayat Ahmad. Doa memulai wudu. Allahumma ufirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Artinya, ya Allah, ampunilah segala dosaku, lapangkanlah rumah tanggaku, dan berkatilah rezeki untukku. Hadis riwayat Dailami, Ibnu Asakir. Disunnahkan melihat langit lalu membaca doa selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah diriku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah diriku dari golongan orang-orang yang bersuci. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa membaca doa di atas setelah wudu, niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga dari mana saja ia dapat memasukinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Jangan berwudu di tempat orang yang buang air. Khawatir ada air najis yang tersisa sehingga mengenai badan kita ketika berwudu. Hadis riwayat Tirmizi dan Dailami. Bila terpaksa wudu di WC, siramlah dulu sampai bersih sebelum berwudu. Sunnah menjaga kelangsungan wudu dan menggantinya setiap batal. Hadis riwayat Hakim. Menjaga wudu berarti menjaga kelangsungan kelapangan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, jika engkau mengalami musibah sedang engkau tidak ada keadaan wudu, jangan engkau menyalahkan kecuali dirimu." Hadis qudsi. Dianjurkan agar melamakan gurah dan tahjil. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Gurah adalah membasuh sebagian dari kepala bagian depan, sedang tahjil adalah membasuh sebelah atas siku ketika membasuh kedua tangan dan sebelah atas mata kaki ketika membasuh kedua kaki. Sesungguhnya umat ini akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang kening kedua tangan dan kedua kaki mereka karena bekas-bekas wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diwajibkan berwudu ketika akan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, sa'i, wukuf, jumroh, baligh setelah tertawa keras dalam sholat. Dan disunnahkan berwudu ketika akan tidur. Hadis riwayat Bukhari. Menengok orang sakit. Hadis riwayat Bukhari. Setelah makan sesuatu yang dimasak. Hadis riwayat Muslim. Setelah memakan daging kambing dan unta. Hadis riwayat Muslim. Ketika marah agar redah marahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ketika keluar dari WC. Hadis riwayat Ahmad. Jangan berbicara ketika berwudu. Hadis riwayat Nasai. Jangan boros, dianjurkan menggunakan air sehemat mungkin. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, hematlah dalam memakai air walaupun di atas lautan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.
Air bekas wudhu dapat dipakai sebagai obat. Hadis riwayat Bukhari. Air bekas wudhu dapat menyembuhkan 70 penyakit. Hadis riwayat Dailami. Caranya, kita berwudhu di atas ember sehingga air bekas wudhu itu akan jatuh ke dalam ember. Kemudian air itu diminumkan kepada si sakit. Sebaiknya jangan berwudhu dibantu orang lain. Hadis riwayat Ibnu Najjar Al-Bazar. Hal-hal yang akan membatalkan wudhu. Yang pertama, ada sesuatu yang keluar dari salah satu di antara dua jalan, seperti kencing, tahi, darah, atau angin. Surat An-Nisa ayat 443. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak menerima sholat seorang apabila berhadas sebelum ia berwudu. Yang kedua, tidur yang tidak mantap. Maksud mantap ialah tidur sambil duduk dan pantat menempel rapat di tempat duduk, dan tidak mantap yaitu jika pantat renggang dari tempat duduk. Nabi SAW bersabda, barang siapa tidur maka hendaklah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Tidur dengan sikap mantap tidak membatalkan wudunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, hilang akal, baik dikarenakan mabuk, pingsan, sakit, ataupun gila. Keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa ada penghalang. Yang kelima, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pembahasan kita tentang adab-adab wudu. Semoga memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.